PD dan PPD itu sebetulnya boleh berkampanye untuk salah satu calon nggak sih? Halo sahabat Geraha Kreatif, kembali di podcast kami. Hari ini kami ada di outdoor, di luar dari studio yang biasanya ada ya. Kami mengundang narasumber di Desa Cemplang, PPD Desa Cemplang. Di sini sudah ada Bang Dodo sebagai wakil dan Bang Yunus sebagai ketua. Nah, Bang, selamat datang di Geraha Kreatif. Siap, selamat datang. Tadi berarti lewat mana? Cibadak Mundu. Iya. Mundu ya berarti. Cibadak Mundu, Mundu ya. ya. Lewat sini. Cibadak Mundu itu dari Ikhlas. Oh, Ikhlas ya, masuknya Ikhlas ya. Ya. Bagus jalannya. Lumayan hancur. Lumayan hancur maksudnya. Lumayan hancur. Lumayan hancur kan. Kalau Cemplang ke sini berapa lama sih? Paling 5 menit. Aduh, dekat ya? Iya, Iya. 5 menit. Soalnya saya udah 2 tahun bolak-balik sini, 5 menit. Sering itu. Sebenarnya sebelum ini profesi guru juga. Kalau Bang Yunus mah pertama kali. Ya, kalau ke sini saya ke Geraha Creativity sebenarnya baru ini aja. Kalau lewat itu sebenarnya sering gitu. Cuman mungkin sebelum ada Geraha Kreatif ya. Iya, benar. Berarti udah berapa lama tuh? Iya, padahal jadi udah lama juga saya di sini. Iya. Nah, Bang, saya mau, karena ini kita lagi pemilihan desa ya. Siap. Lagi berproses ya. Ya. Sengaja kami undang, kami pengen harapannya sebetulnya balik lagi tadi mensosialisasikan tugas dari PPD Panitia Pemilihan Desa ke warga Cemplang. Ya. Nah, kira-kira di sana ada berapa DPT yang terdaftar sampai hari ini? Baik, terima kasih ya. Ya. Untuk warga Desa Cemplang itu daftar pemilih tetap ya untuk Pilkades Desa Cemplang 2021 ini nanti tanggal 11 Juli yang akan digelar di tanggal 11 Juli 2021 itu DPT-nya ada 5.315 DPT untuk Desa Cemplang itu 5.315 juga ya? Lumayan. Itu calonnya berapa kalau di Cemplang? 5 orang calon. Siapa aja tuh calonnya? ya. Yang pertama itu Bapak Oman nomor urut 1 ya. Oke. Sekalian Iya, juga betul. memang untuk Untuk kan unsur sosialisasi. Betul, Jadi masyarakat harus sosialisasi tahu. ya. Ya. Bapak Oman Gitu. nomor 1. ya. Yang kedua itu Bapak Muhammad Abdullah Muhammad Abdullah. Oke. nomor 2, nomor urut 2. Itu yang ketiga Bapak Agustani Oke. nomor urut 3. Nomor 3. Yang keempat itu Bapak Ujang Suryawan Oke. nomor urut 4 juga itu. Yang kelima Bapak Badri. Badri. Iya, Badri. itu nomor urut 5. Dan itu semuanya putra dari Cemplang. Warga Cemplang. Putra Putra asli, daerah ya? Putra daerah. semua. Jadi Iya. itu adalah orang-orang terbaik yang Iya, mau siap. mengabdikan dirinya gitu ya. Betul. Betul. Nah, Siap. Saya mau nanya ini juga sebetulnya. Kan sampai mereka mendapatkan nomor urut, PPD itu sudah berapa lama persiapan sampai mereka bisa dapat nomor urut? Pasti kan sudah ada DPT-nya, ada apa lagi sebelum Iya. itu? Ya. Kalau untuk kita tahapan ya, persiapan, tahapan ya. tahapan-tahapan. Kita dibentuk itu sebenarnya PPD itu mulai dari Februari ya. Februari kita sudah dibentuk sebagai dilantik dan ini ukuran itu menjadi panitia pemilihan desa itu. Nah, dari kesini itu hampir 4 bulanan ya, 4 bulanan itu bahwa calon ini baru mempunyai nomor urut gitu, nomor urut. Artinya kemarin itu di tanggal 19 Juni kita melakukan pengundian ya, penetapan nama Penetapan calon nomor urut ya? penetapan nama calon sekaligus untuk pengundian nomor urut gitu, untuk pengundian nomor urut calon. Itu Gitu. udah persiapan dari 4 bulan lalu. 4 bulan yang 4 lalu. bulan yang lalu. Nah, itu kan dananya dari dana desa pasti ya. Ada Dana 3. desa atau dari mana? Nah, kalau untuk anggaran ya, Anggaran. ya anggaran ini sebenarnya boleh juga nih biar ketahuan. Biar masyarakat juga mengerti. Iya. Betul. Ini 4 mengerti. bulan orang kerja, siapa yang bayar kan gitu. Nah, betul. Jangan sampai nih orang kerja juga nggak dibayar Iya, ya. jelas. Iya. Karena
Tidak ada makan siang gratis. Iya, Betul. betul. Ya karena ini persiapan itu kan butuh waktu, butuh tenaga, butuh Iya. effort gitu ya. Nah Iya, itu iya. dari mana? Siapa yang bayar? Gitu, Betul. ya, PPD ini. Ya. Nah, sebenarnya kita itu masa kerja itu 6 bulan. PPD itu semuanya gitu Jadi ya. Seluruh desa berarti ya di Ya, Kabupaten ya. Serang. Betul. Persiapan sampai selesai 6 bulan. Sampai selesai. 6 bulan. Kita sampai selesai itu sampai Agustus sebenarnya. Sampai Agustus. Sampai dilantik Sampai yang dilantik. menang berarti Betul. ya. Siapapun yang menang Itu dilantik. pas pelantikan Pilkades itu pelantikan kepala desa yang menang itu di tanggal 16 Agustus. Oke. 17-nya itu Agustus ini langsung pakai kasusnya kan gitu ya. Langsung. Kalau yang menang maksudnya yang menang. Iya. Kalau yang menang gitu. Nah, masa kerja PPD ini kita itu adalah 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Tapi memang kita cuman dibayar 3 kali saja. 3 bulan saja, artinya bukan 3 bulan ya, tapi 3 kali 3 ya. kali. 3 kali. Iya. Kalau misalkan mau curhat ya, Iya, berarti intinya kalau mau curhat ini saya sebagai mungkin ketua PPD Cemplang sama Pak Wakil juga nih Pak Dodo, kita belum menerima honor deh. Belum. Iya. Udah tinggal menghitung hari pelaksanaan, tapi kita belum menerima honor itu. Oh iya iya iya. Padahal udah kerja 4 bulan ya persiapan. Ya, udah 4 Iya, bulan soalnya itu persiapan. juga mungkin jadi salah satu isu Betul. di kenapa kami coba tanyakan apakah memang sama kondisinya. Karena Iya. kalau dilihat kan kemarin katanya dari dana desa, loh dana desa kan katanya belum turun kayak gitu-gitu. Ya, jadi begini nih. Untuk anggaran Pilkades ini sebenarnya ada 3 sumber. Ada 3 sumber. Yang pertama itu dari dana desa. Dari dana desa itu khusus buat prokes yang 8% ya. Oh, iya, iya, buat iya. prokesnya itu. Nah, ada dari BKK, bantuan khusus keuangan dan bantuan keuangan khusus ya dari kabupaten. Kabupaten, Ya dari siap. kabupaten yang nilainya itu kalau untuk Kecamatan Jawilan ya itu 62.500.000. Dibagi 7. Bukan Per desa. Per desa. Oh, per desa. Per desa. Iya. 62.500.000 itu per desa. Nah, ada lagi yang dari BHVRD. Apa itu? Ini yang dari BHVRD ini belum turun. Oh, oke. BHVRD ini menyangkut dengan nanti untuk kegiatan pelaksanaan pas hari H. Oh, Terutama itu logistik ya, logistik terus kayak kita semacam kan mau bikin tenda Oke. TPS. Oke. Anggaplah kita mau bikin gubuk ya. Oke. Nah, itu anggarannya dari situ. Sedangkan sekarang tinggal menghitung hari anggaran itu belum turun. Gitu tuh. Itu belum turun. Gitu. Tapi optimis jadi nggak di pemilihan? Optimis jadi. Jadi Tanggal Kok 11 gitu ya? deh? Tanggal Ya, 11 Juli. Tanggal 11. Iya. tanggal 11 Juli. Kebetulan juga mungkin kalau terkait anggaran saya sedikit di pendamping Iya. desa, jadi saya tahu gitu. Oh ini gitu makanya maksudnya. tadi detail Ya. banget malah. Bagus banget. Ini menjadi bahan edukasi buat, Iya. buat kita ya, kita Iya. sebagai masyarakat. Betul. Nah, anggaran oke sudah. Tinggal saya mau nanya ini. DPT-nya, DPT tadi udah. Iya. TPS Iya. dari 5 calon itu Iya. maksimal berarti 5 ya. Masih itu maksimal 5. Maksimal. Maksimal 5. Nah, Maksimal. pembagiannya gimana? Kan sekarang udah nggak boleh ada kerumunan. Iya, Gimana tuh iya. modelnya dari teman-teman PPD? Hasil akhir itu kemarin rapat di kecamatan itu awalnya kan dipusatkan di maksimal 3 titik. Awalnya. Awalnya. Ya. Karena mungkin pertimbangan COVID semakin Meningkat naik, ya. meningkat, sehingga rapat kembali di kecamatan bahwa diputuskan ada perubahan. Waduh. Jadi sekarang itu Iya. per TPS. Jadi masing-masing mungkin kalau di kita ya satu RW itu ada 2 TPS Oke. gitu. Yang penting itu tadi jangan melebihi dari angka 500 per TPS ya. Iya. Sudah kita ini. Maksimal. Sekarang itu tidak dipusatkan, tapi masing-masing wilayah lah. Berarti Iya. makin gede dong. Iya, cakupannya. makin gede. Sedesa lah gitu. Kalau misalkan 5 RW berarti punya 10 TPS, 1 RW 2 TPS. kita sampai 3 TPS. 13 TPS. Ya, 13. 13 TPS. Iya. 13 TPS. Kalau betul. Memang itu untuk apa namanya penegasan juga ya. Iya. Pak Wakil kemarin memang hasil rapat di kecamatan itu bahwa kalau pertama itu memang kita sesuai dengan Verbub ya, sesuai dengan Verbub nomor 3 tahun 2021 itu tentang Pilkades bahwa TPS itu harus satu sentral gitu kan, tersenter tapi jaga jarak Iya. gitu. Nah sekarang
itu keluar surat edaran. Keluar surat edaran bahwa sekarang nggak boleh satu titik gitu, satu sentral kan. Nah, Cemplang tadi yang kata Pak Wakil itu bahwa Cemplang dibagi 5 titik. Kita dibagi 5 titik, artinya per RW itu ada TPS. Oke. Jadi RW 1 itu ada TPS 1, 2, 3. Kita yang di RW 1, di RW 2 itu ada TPS 45. 45, di RW 3 itu ada TPS 8, 9, 10, 11. Oh, 8, 9, 10, 11 ya. berarti 4 TPS. 4 TPS. Satu RW itu ya? Iya, satu RW. Iya, ini yang paling banyak nih, RW 3 ini paling Karena banyak mungkin memang. penduduknya juga lebih banyak ya? Iya, penduduknya paling banyak. Oke. Nah, terus di RW 4 ya. RW 4 itu yang di Simpang Sari. Iya. Simpang Sari itu ada 2 TPS. Dua TPS, Di situ oke. 2 TPS. Yang di RW 5 juga 2 TPS gitu. Jadi semuanya 13. Gila, banyak banget. Banyak. ininya ya. Lumayan, jadi 13 TPS kita hitung ini ya. Untuk 5 calon. Karena kondisinya ini sih ya, dinamis juga sih ya. Maksudnya sekarang kan lagi pandemi ya. Betul. Oke. Nah, berikutnya saya mau nanya juga nih, harus saya coba tanyakan karena sensitif tapi wajib dijawab. Betul. Boleh. BPD dan PPD itu sebetulnya boleh berkampanye untuk salah satu calon nggak sih? Ayo, siapa ketua atau wakil silakan dijawab. Ketua Atau dulu. ketua atau wakil. BPD dan PPD. BPD dan PPD berarti ya. Karena kalau secara teknis kan mereka unsur dari Betul. panitia dong. Iya, iya. Iya. Ya. Kalau BPD itu kan Badan Permusyawaratan Desa, berarti ya. oke. Kalau PPD berarti Panitia Panitia Penyelenggaraan Desa, ya. Pemilihan Desa Panitia ya. pemilihan desa ya. Iya, betul. berarti PPD. Artinya sebenarnya ini kalau secara aturan ya memang sudah jelas. Nanti silakan nanti dikoreksi lah di Perlub nomor 3 tahun 2021 itu ada yang di ayat 7 ya, pasal 7 juga itu menerangkan bahwa di situ jelas panitia dan PPD itu tidak boleh kampanye. Oh, Gitu. tidak boleh Tidak- mengkampanyekan salah satu. Iya. Iya, tidak boleh kampanye. Artinya tidak boleh kampanye dalam ini berarti kan hanya salah satu saja. Iya. Tapi kita mengkampanyekan, boleh kita mengkampanyekan artinya mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa jelas di aturan juga kita harus memasang banner bahwa pengumuman Oh. gitu bahwa di Desa Cemplang ini ada 5 Lima calon calon. gitu misalkan mulai dari A sampai Z gitu, siapa-siapa aja nih gitu kan calonnya. Iya. Nah, itu wajib. Dari PPD juga boleh kalau itu gitu. Tapi kalau misalkan secara mengajak, kampanyenya mengajak Iya. kepada pihak Salah salah satu satu calon. Mengajak calon salah satu kan? ya gitu. Itu yang nggak boleh Itu yang gitu. Pelanggaran. Itu yang nggak boleh. Gitu. Pelanggaran. Yang Ya. nggak, yang ketahuan maksudnya. Yang ketahuan. Iya. Kalau nggak ketahuan mungkin nggak boleh aja. Ya, tapi kan jadi akhirnya jelas dong maksudnya bahwa mereka itu mengkampanyekan kelimanya harusnya Betul. bahwa Ya. masyarakat yang memilih ya silakan pilih salah satu. Cuman Betul. kami tugas panitia karena Ya. BPD itu yang angkat panitia ya. Panitia. Kalau BPD yang mengangkat panitia PPD Betul. itu bukan sih? Yang membentuk. yang membentuk. Yang membentuk ya, Yang membentuk. membentuk panitia. Ya berarti kan satu kesatuan mereka gitu. Iya. Ya. Betul. Nah, udah terjawab berarti. Berikutnya, Ya. di kita ini ya saya tidak mau apa namanya ya. Saya harus nanya juga, setuju nggak dengan money politik? Jelas tidak setuju. Panggil. Jelas tidak setuju. Coba dikasih alasannya kenapa tidak setuju? Karena gini, jadi budaya mungkin Iya gitu ya. Iya, gitu ya. Hmm. Pandangan dari PPD lah ya. Ya. Gimana coba? Ada pandangan lain nggak? Kita sesuai ini aturan aja ya. Ya, silakan. Penelitian jelas money politik itu sangat dilarang. Karena apa? Secara kejiwaan juga jelas. Kalau kita berbicara money politik itu bukan dari hati nurani. Gitu. Bukan dari hati nurani. Kalau kita sebagai masyarakat memang benar-benar ingin desanya itu berkembang, maju, pemimpinnya juga bijak segala macam, ya tentu money politik itu seharusnya dihilangkan. Gitu. Karena akan melahirkan leader, pemimpin yang memang benar-benar memikirkan masyarakat, bukan memikirkan bagaimana caranya saya
balik modal gitu. Sebab ini bukan uang sedikit ya, Iya, ratusan bahkan miliaran. Iya. Gitu. Miliar ya, Nah, nyampe miliar ya. nyampe miliaran. Gitu, tergantung memang ya Atas keberanian politiknya. spekulasi si calon tersebut. Oh, apalagi Gitu. tadi 5.300-an ya. Nah, 5.300. Itu. Iya. Wakil udah. Sekarang saya mau nanya ketua. Iya. Ya, pandangan dari ketua dari hati nurani silakan lah, Maka. Iya. Ya. Terkait money politik jelas memang itu sudah dilarang ya, nggak boleh juga gitu kan. Tapi memang di sini yang akan menjadikan apa namanya masyarakat dilema juga kan gitu. Artinya ini buat pilkades lah Iya. gitu kan. Pilkades ini kan memang politik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ya. Betul. Bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tadi kata Pak Wakil juga memang saya sangat setuju ya gitu kan. Kalau memang kita mau melahirkan pemimpin yang baik, berarti kan niat kita juga harus baik dulu kan gitu. Artinya masyarakatnya kita niatnya baik dulu. Nah, pemimpin sekarang memang mungkin ini udah menjadi rahasia publik juga nah yang namanya katanya kita nggak mengeluarkan kos politik itu nggak bakalan menang katanya kan gitu. Jadi itulah Mindsetnya udah ke sana. Iya, Iya. mindsetnya udah ke sana. Makanya ini mungkin buat warga ya, buat warga masyarakat, kita money politik itu hanya sebenarnya hanya merusak masa depan saja gitu kan. Masyarakat hanya untuk merusak masa depan, karena kalau melahirkan pemimpin yang lahir dari money politik tersebut itu pasti kan pemimpin juga nggak bakalan mikirin masyarakatnya, gitu kan. Apalagi pembangunannya nggak bakalan dipikirkan, ya enggak. Saya Bangun tidur balik modal lagi. nah, langsung begitu kan gitu. Betul. Contoh Iya. mungkin begini sekarang. Coba ada kalkulasinya nggak? Ya kalau kita ini ya apa namanya? Hitung-hitung lah, hitung-hitungan ya, lah, hitung-hitungan hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan. Kita misalkan contoh 100.000 kita dikasih Per apa pemilih. namanya? Ya, per per pemilih hak suara lah. gitu. Per hak suara. Kita 100.000 misalkan contoh dikasih. Gitu kan. Nah, ini kan buat 6 tahun ke depan. Betul. Ya kan, buat 6 tahun ke depan. 1 tahun itu ada 326 hari ya. Iya. Itu 1 tahun 326 hari kali 6 udah berapa? 100.000 dibagi, ya kan? 300 itu udah berapa lah? Cuman berapa perak kita gitu kan? Per hari. Jatuhnya per hari itu cuman berapa perak lah gitu kan? Jadi kita jangan apa namanya nggak masuk Allah gitu kan? Makanya sedikit inilah kalau untuk money politik ini ke masyarakat gitu kan, sedikit untuk oke lah katanya bahasa udah memudaya gitu kan, memudaya, tapi bisa kok kita hilangkan. Money politik ini kita bisa hilangkan. Amin. Yang penting dari kitanya, Hati nurani. hati nurani kita gitu kan, Iya. untuk melahirkan pemimpin yang memang benar-benar mau memperjuangkan masyarakat Iya. gitu, masyarakatnya. Ya berarti kan ketua izin di situ bisa kita tarik berikutnya, tarik lagi kesimpulan berikutnya, orang yang memang mungkin punya potensi tapi tidak punya uang ya Nah, Ya betul, sudah, betul, gitu. betul. malas Sudah. juga berarti kan Betul. ikut-ikutan. Malas juga, benar. Betul. Kayak sekarang mungkin contoh kayak ownernya Geraha Kreatif. Kenapa jadi orang Ya kan? Punya keinginan besar kan gitu, artinya untuk membangun desanya, masyarakatnya kan gitu kan biar maju. Tapi kalau mungkin istilahnya ownernya Geraha Kreatif nggak punya modal, nggak punya duit. ya kan? Gimana Iya, coba ya kan? Gimana ya? Nggak akan ada yang milih coba? juga ya. Nah, Iya, gitu kan. iya. Bahasa ini mungkin kan kos politik mungkin sekarang nggak murah gitu kan. Iya. Makanya Iya. ini nih yang perlu di apa namanya kepada masyarakat ini memang perlu dihilangkan lah, perlu dihilangkan karena memang ini efeknya beberapa tahun, 5 tahun yang akan datang, 6 tahun yang akan Dan datang, seterusnya. gitu kan, Iya, iya. dan seterusnya Iya. juga. Nah itu efek nanti terhadap masyarakat. Berarti gitu kan. jangan komplain dong kalau misalkan jalannya rusak. Iya. Iya Saya dong. sangat setuju. Betul itu. Ya kan? Terus, Kalau masyarakatnya ini udah dikasih sama si calon ini ya, punten gitu kan, sama si calon ini, maaf gitu. Terkait money politik, loh, saya akan bayar katanya kan. Oh iya. Ya kan saya akan beli. Iya. Kenapa harus ente katanya kalau ini masyarakat kenapa harus komplain saya nggak bangun jalan gitu. Iya. Banyak pengangguran ya, udah gitu. Iya, udah kan. Iya. Prosesnya saya juga beli kok. Betul. Iya kan. Itu. Nah, ke situ kan efek juga gitu kan. Efeknya ke situ. Betul.
gitu. Jadi sebenarnya itu. bukan korban politik. Dinamakan korban politik bukan sih kayak gitu? Bukan. Kan Kalau sebenarnya. berbicara korban politik ya bukan. Pada ya? dasarnya itu. Gitu. Iya. Iya ya. Iya. Karena mereka juga nerima ya. Nerima. Iya. Iya. Sebenarnya nggak ada yang dikorbankan. Nggak ada yang dikorbankan. Iya kan? Iya. Bahkan nerima kan gitu. Iya. Jadi Intinya kan tinggal dikorban- kesadaran Tinggal masyarakat kesadaran aja. balik lagi ke kesadaran masing-masing. Iya. Iya, saudara masing-masing. Berat juga dong PR-nya ya. Iya. Kalau Lumayan, ngomongin money lumayan. politik. Sorry, ini sensitif sih. Iya. Cuman Iya. saya harus tanya Hmm. karena mungkin kita sedang memulai. Yap. Kita sedang memulai. Kalau nggak gitu kayaknya ya tadi butuh waktu lebih lama lagi. Iya. Iya. Gimana ketua? Jadi Iya, saya katakan sensitif benar nggak sih? Iya. Iya. saya jujur nih, apa namanya, di penyelenggara mungkin saya udah mulai terjun di tahun 2014 ya. Kalau gitu 2014 saya mengikuti apa namanya di penyelenggara bupati sampai ke bupati lagi, gubernur ini pileg pilpres saya udah merasakan pokoknya inilah lelah Hiruk letihnya pikuknya gitu ya. ya di penyelenggara. Tapi memang di pilkades saya baru kali ini. Oh, Gitu. oke. Saya memang tantangan tersendiri gitu kasarnya di Pilkades ini. Kalau saya belum pernah menjadi penyelenggara di Pilkades, saya rasa itu belum lengkap untuk menjadi penyelenggara. Jadi semuanya ya. Iya, hampir semuanya. Saya belum lengkap kayaknya. Karena memang tantangan yang tersendiri deh. Oh, tantangannya Kalau untuk- beda-beda ya? Beda-beda Beda-beda, kalau jelas. Pilkades ini kan. Contoh misalkan kayak tadi, ya kan, money politik. Kalau politik nasional mungkin kita biasa lah, nggak terlalu ini kan, ya kan. Tapi kalau Pilkades kan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan masyarakat. Kita dengan saudara, kita dengan teman, Tetangga. ya nggak? Tetangga. Nah, iya kan, jadi tahu gitu kan, Iya, iya, iya. seluk-beluknya kita tahu gitu kan. Makanya banyak yang memang calon-calon ini anggap mungkin kalau misalkan mau kepala desa, saya mau nyalon kepala desa misalkan, masyarakat kan udah nanya duluan, punya berapa duit katanya mau nyalon. Iya. Nah, kan Itu. itu yang dilanggar ya kan. Nah itu gitu Jadi bukan kan. yang ditanya itu bukan visi misi. Nah, Tapi justru yang visi punya uang berapa? Itu Iya yang, kan? yang kacau mindset Mindset masyarakat jahat. itu yang Iya, sulit iya, lah. iya. gitu sulit. Dan itu jadi tantangan tersendiri juga sih. Tantangan ya. tersendiri gitu Iya. kan. Di sisi lain mungkin kita pengen memajukan desa sendiri, Yap. ya kan. Pengen punya pemimpin yang memang benar-benar selainnya memajukan desanya, Iya. ya kan. Kayak contoh mungkin di desa-desa lain gitu kan, kayak Jawa lah mungkin ya. Iya. Kita masih barometernya Jawa lah gitu Iya, kan. iya. Saya pernah main juga ke Umbul Ponggok, Jawa, Klaten ya. Di Klaten di sana ada BUMDes Tirta Mandiri, Wish. BUMDes terbaik se-Indonesia. Wish. Itu saya pengen banget gitu, kepala desa yang memang bisa menyontoh gitu keberhasilan BUMDes tersebut gitu kan. Betul. Nah ini kan mulainya dari Pilkades ini kan Iya, juga iya, melahirkan betul, betul. pemimpinnya gitu kan, melahirkan pemimpinnya. Pemimpin yang peduli, Peduli. akan ya. Berarti kan sebenarnya kan mencari solusi gimana pengangguran berkurang, Ya. Nah. mencari solusi gimana kesejahteraan juga meningkat, kan meningkat. gitu-gitu kan. Betul, ya? betul, betul. Kalau mereka ditodong duluan, dipalak duluan, Nah, kumaha mikiran nah. Iya. Iya, iya. Ya, Mas. Nah, itu. Logikanya masuk. Logikanya lagi seperti itu. Tapi balik lagi sih, sorry ya, Kang, saya harus angkat isu ini karena siap, siap. jadi bagian dari sosialisasi ya, Iya, sosialisasi siap, siap. kepada masyarakat bahwa Ya, impact-nya itu tidak bagus untuk kita. Betul. betul. Iya. Jelas. Karena mungkin sebagian orang saja yang kalau orang sedikit kan kayaknya tidak begitu impact ya, maksudnya tidak begitu berimbas. Iya, Misalkan sih betul. imbas money politik itu ya begini-begini. Kalau sebagian orang yang tahu kan cuman ya Iya. tidak begitu banyak kan. Iya, iya. Ya semoga dengan adanya diskusi kita ini sampai Amin. dan nyampe ke semoga hatinya digerakkan. Iya. Amin. Amin, Ya. amin. Betul, betul. Kang, saya mau nanya berikutnya. Iya. Money politik kayaknya udah dulu lah. Ya. Udah selesai lah. Karena sensitif banget. Sensitif. Ya semoga nyampe lah ya pesannya. Iya. Kampanye itu cuma dikasih waktu 3 hari. 3 hari. Itu gimana strateginya teman-teman PPD buat ngatur biar tidak bentrok Yap. Ya. Ya. di 5 RW berarti ya? Iya. Lima Di RW. 5 RW. Bisa dijelaskan ke Waktu- warga Cemplang. Silakan ketua. Oh, Silakan ketua. Enggak. siap. Kalau lebih. Jadi nih, memang di tahapan untuk kampanye itu ada 3 hari ya, 3 hari. Yap.
Itu untuk tahapan kampanye yang pertama itu mulai dari tanggal 5, 6, dan 7. Nah, hari pertama memang kebetulan di Desa Cemplang ini adalah 5 RW ya, 5 RW dan 5 calon juga. Gitu. Pas kebetulan ya kan, 5 calon. Nah, hari pertama kita bikin itu adalah sesuai dengan domisili yang memang si calon tersebut ya. Itu hari pertama. Itu mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 17.00. Jam 5 sore. Iya, jam 5 sore. Nah, itu silahkan untuk sosialisasi, untuk berkampanye dalam satu RW tersebut itu satu calon, gitu, satu calon. Misalkan contoh, satu calon ada Bapak Agustani itu di RW 01. Nah, silahkan di situ. Jadi di lingkungannya dia berarti lebih ke sosialisasi ke tetangga dulu dong. Tetangga dulu, gitu kan. Silahkan ke tetangga dulu, sosialisasi ke tetangga dulu, gitu kan. Untuk apa namanya, masyarakat juga, tetangga juga biar tahu visi misinya ya kan seperti apa ini, gitu kan. Si calon tersebut ini, karena memang pas kampanye ini kan sesuai dengan pas visi misi ya. Kita untuk penyampaian visi misi juga kan gitu. Nah, itu di RW 01. Nah, di RW 02-nya itu ada Bapak Oman. Bapak Oman itu sesuai dengan domisili juga, itu silahkan untuk berkampanye dan menyampaikan visi misinya kepada masyarakat. Itu kan terutama mungkin tetangga-tetangga dulu, ya kan, tetangganya dulu. Jangan sampai ada bilang, ya kan? calon lurah kita tambah beja kok. Ya kan, teka toel. tetangganya dulu, gitu kan. Nah, itu selanjutnya seperti itu. Ada gitu kan, terus. Itu berarti udah diramu sedemikian rupa untuk biar mereka mensosialisasikan tidak seberang-seberangan dulu gitu ya? Ya, udah. Kita udah ramu sedemikian rupa, kita udah jadwal, karena memang kita udah bikin schedule-nya, kita udah bikin karena kampanye ini kan apa namanya pas kebebasan calon ya, kasarnya gitu kan, kebebasan calon untuk mengutarakan keinginannya ataupun istilahnya menyampaikan keinginannya gitu kan. Saya seperti ini misalkan ke masyarakat, saya pengennya seperti ini, ayo gitu kan, apakah misalkan masyarakat siap gitu kan mau menerima atau bagaimana, kan itu dikembalikan lagi ya. Gitu, tergantung ya memang itu tadi visi misi si calon tersebut ini gitu kan, pas kampanye ini visi misi si calon. Kalau memang visi misinya bagus, mungkin masyarakat juga akan terbuka gitu kan, akan merangkul ke si calon tersebut gitu. Jadi jangan kita politik ya. Jadi semoga aja logikanya masuk dengan pengabdian yang akan dilakukan gitu. Benar, gitu, betul. Berarti hari kedua, hari ketiga? Nah, hari kedua satu hari juga? Ya, enggak. Hari kedua kita ngambil setengah hari. Ya, ngambil setengah hari karena kita acak lagi. Sekarang yang 5 calon nih, ya kan mulai dari jam 8 sampai jam 12 itu calon kita bagi. Calon kita bagi. Nah, sorenya juga kita bagi lagi. Jadi biar semua RW itu calon itu turun dan memang kampanye gitu, mensosialisasikan gitu kan, mensosialisasikan dirinya sebagai calon dan mengkampanyekan visi misinya gitu. Itu yang terutama. Maksud dan tujuan mereka mau ngapain sih? Ya, betul. Maksud dan tujuan mereka mau ngapain ini nyalon kan seperti itu. Nah, itu kita hari kedua dan hari ketiga itu kita untuk setengah hari gitu, biar semuanya kebagian gitu. Kapar kebagian gitu. Nah, sekarang gini, silahkan sampaikan pesan ke warga Cemplang dari PPD untuk kesuksesan pemilihan. Mangga, ketua atau wakil silahkan. Wakil, silahkan. Pesan lah buat masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada masyarakat Cemplang, saya dari PPD Desa Cemplang mewakili PPD Desa Cemplang menghimbau kepada masyarakat, jangan lupa tanggal 11 datang ke TPS, coblos sesuai dengan hati nurani yang kira-kira bisa dan mampu untuk mengembangkan desa. Hindari yang namanya money politik, sebab money politik itu adalah awal dari kehancuran desa kita sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.
Siap. Oke, teman-teman, itu tadi diskusi kita dengan PPD Desa Cemplang. Siap. Ketua, wakil ketua, thank Siap. you sudah mau datang ke Siap. tempat kami, sudah mau repot-repot datang gitu ya. Sudah jauh-jauh dari Cemplang ke Pasir Buyut. Ya. Alhamdulillah. Siap. Teman-teman sahabat Geraha Kreatif dimanapun Anda berada, yang nonton video ini mungkin warga Cemplang, Desa Cemplang, silahkan ambil positifnya, terima kalau memang itu positif, Yap, silahkan disebarkan ke yang lain. Kalau memang itu dirasa negatif, tidak perlu disebarkan seluasnya, cukup lupakan. Yap. Gitu ya. Siap. Thank you so Terima much. kasih. Sama-sama. Oke. Salam sahabat Siap. Geraha Kreatif.